Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Bapak Ibu buka dulu mikrofonnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Baik Bapak Ibu sekalian, apa kabar pagi hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf pagi hari ini link Zoom trouble sehingga sebagian besar teman-teman kita tidak masuk mulai majelis ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan kehariban kita baginda Nabi besar Muhammad SAW dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya yang insya Allah tidak termasuk di dalamnya, yang senantiasa selalu berusaha untuk taat dan patuh menjalankan sunnah-sunnahnya. Dan semoga pula kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, sebelum acara ini dimulai, mari saja kita bacakan surat Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kajian pagi hari ini diberikan kelancaran dan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hadiniyah wa kuliniyatin sholihah wa ila hadiratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi barakati Al-Fatihah. A'udzubillahi Asyhadu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in wa siratal mustaqim. Baik Bapak Ibu sekalian, berhubung waktu juga sudah telat ya, mari saja kita sapa guru kita. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustaz? Alhamdulillah sehat. Mohon maaf ya Pak Ustaz, ini terganggu link. Baik Bapak Ibu sekalian, mari saja kita simak dan kita dengarkan tausiah yang akan dibawakan oleh guru kita kepada Bapak Ustadz Ujang Furqon. Waktu dan tempat sampai silakan. Jazakallahu khair. Akum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Tudi masuk. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fil A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna ash-shalihati anna lahum ajran kabira. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beberapa banyak ya kenikmatan pada kita sehingga kita masih diberikan keistiqomahan untuk selalu taat beribadah pada Allah. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan pada kita
bisa kita maksimalkan untuk ketaatan kita. Kita berharap setiap amal kita di dunia ini menjadi amal soleh nanti di yaumul hisab. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan sebagai umatnya, semoga diberikan keistiqomahan dalam menjalankan syariat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, semoga sehat semua ya Pak, Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur ini kan atas nikmat Allah. Kita dalam makam yang mulia ini, majelis yang mudah-mudahan ini dinaungi oleh doa malaikat rahmat yang menjadi salah satu amal soleh kita nanti di yaum. Pembahasan kita sekarang masih terkait dengan memelihara Al-Quran. Jadi Al-Quran itu ya sebaik-baik bekal ya bagi setiap muslim. Sebaik-baik bekal. Karena petunjuk ya itu orang untuk mendapatkan sebuah kebaikan, orang untuk mendapatkan atau mencapai tujuan itu butuh petunjuk. Gitu. Dan tujuan terbaik adalah, tujuan manusia terbaik itu adalah apa? Masuk surga. Gitu. Jadi tujuan kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi, sebagai makhluk ya yang selalu mencintai Allah, pasti tujuan kita ini mengarah pada sesuatu yang besar. Yang paling besar apa? Surga. Dan untuk menggapai surga tadi, untuk kita bisa sampai ke surga itu, butuh petunjuk. Dan petunjuk itulah dengan Al-Quran. Karena selain Al-Quran, gitu kan, selain petunjuk ya, yang diturunkan Allah, tidak akan mampu dia mengajak atau mengarahkan kita ke surga. Ya. Jadi Al-Quran ini sebaik-baik bekal bagi umatnya. Ya. Lebih-lebih bagi para pengemban dakwah. Ini, kalau UCB ini kan semua membernya itu adalah hamil dakwah, pengemban dakwah. Ya. Dengan Al-Quran, ya, hati-hati para pengemban dakwah ini menjadi adem, menjadi hidup, gitu kan. Dia punya sandaran yang kokoh dalam beraktivitas. Seperti halnya para sahabat Rasulullah Muhammad SAW. Sahabat itu luar biasa kokohnya. Dengan apa? Dengan Al-Qurannya kan begitu. Nah, seorang pengemban dakwah, ya kita sebagai umatnya secara umum, ya, ini harus menjadikan Al-Quran itu sebagai apa? Sebagai pedoman hidup kita. Kita akan selamat dunia akhirat di situ. Sehingga apa? Ya, tadi itu karena kita ini memegang teguh Al-Quran, itulah coba untuk memahami, membaca, menghafal, gitu. Itu kita akan menjadi umat atau manusia yang mulia dan menjadi para pemimpin. Karena ketika kita mengamalkan Al-Quran, ini kita mengamalkan sebuah aktivitas yang dinamakan amal ma'ruf nahi mungkar. Gitu. Jadi disampaikan, kuntum khairu ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya. Siapa sih yang sebaik-baik umat itu? Yang diantara manusia. Mereka itulah yang menyuarakan tadi amal ma'ruf nahi mungkar. Gitu. Nah, Al-Quran itulah yang menjadi pedoman kita sehingga kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang harus dikerjakan, mana yang harus ditinggalkan. Begitu. Karena Al-Quran sendiri diturunkan oleh Allah apa? Hudal linnas wa bayyinatun minal huda wal furqan. Gitu.
Jadi kalau kita tidak menggunakan Al-Quran sebagai pedoman hidup, sebagai petunjuk hidup, maka kita tidak akan mampu, kita tidak akan bisa menentukan mana yang hak dan mana yang batil. Gitu. Ya. Ini yang harus kita paham, bahwa keselamatan kita dunia akhirat itu ditentukan bagaimana kecintaan kita, ya, keterikatan kita, ya, dengan Al-Quran. Gitu. Sehingga kita ini terjaga setiap lisan kita, setiap amal kita, gitu. Setiap interaksi kita akan terjaga. Karena dalam Al-Quran itu semuanya udah selesai. Aturan-aturan kehidupan ini kan begitu. Ya. Makanya suatu yang paling berharga bagi seorang muslim pada umumnya itu, dan para pembawa dakwah pada khususnya itu adalah apa? Al-Quran itu kan senantiasa menjadi penyiram hati adem. Gitu. Gimana dalam surah Al-Isra itu kan ayat 9 di sini Allah menyampaikan, Inna hadal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu yubasyirul mu'minin alladina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk, ya, kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira pada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Ya. Kita mendapatkan ridho Allah, ya, kita mencari ridho Allah, berharap ridho Allah. Tapi ketika kita ini meninggalkan Al-Quran dalam kehidupan kita, tidak bakalan kita akan mendapatkan ridho Allah. Gitu. Tidak bakalan kita ini akan akan merasa bahagia. Tidak bakalan kita ini akan masuk surga. Enggak. Semua ini ketika kita menjandarkan urusan kita pada Al-Quran. Kemudian dalam surah Al-Maidah juga disampaikan ayat 15-16. Ya ahlul kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir. Qad ja'akum minallahi nuru wa kitabun mubin yahdihi billahu man ittaba'a ridwanahu subulas salami wa yuhrijuhum minadh dhulumati ilan nur bi'idnihi wa yahdi bihim ila siratim mustaqim. Ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul kami, menjelaskan kepadamu banyak dari isi Alkitab yang kamu sembunyikan. Dan banyak pula yang dibiarkan. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah. Dan kitab yang menerangkan. Ya. Dengan kitab itulah Allah menunjukkan orang-orang yang mengikuti keriduannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itulah pula, ya, Allah mengeluarkan orang-orang dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya dan menjuluki mereka ke jalan yang lurus. Ya. Ini Allah yang menyampaikan. Ya, dengan Al-Quran itulah, gitu kan, kita ini menjadi orang-orang yang selamat. Gitu. Allah akan menerangkan kita dari kegelapan menuju yang terang benderang. Ya. Ya, contoh yang bisa kita ambil kan itu kan. Karena di UCB ini kan backgroundnya itu kebanyakan ya pelaku-pelaku ribawi kan begitu. Bagaimana kita, ya, Bapak Ibu bisa merasakan ketika meninggalkan salah satu ayat dari Al-Quran dalam kutip. Bagaimana kehidupannya? Ketika menyelisih terkait dengan riba, apa yang terjadi? Hidup jadi berantakan, keluarga jadi berantakan, istri nggak sayang sama suami, suami nggak sayang sama istri, anak nggak cinta sama orang tua, pekerjaan berantakan, usaha berantakan, itu kan. Hidup ini tanpa ada arti, kan begitu. Jangan tertawa, untuk tersenyum pun susah, begitu. Ini fakta ketika kita meninggalkan Al-Quran.
Walaupun satu atau dua beberapa ayat kan begitu. Bagaimana ketika kita meninggalkan semua ayat Al-Quran kan begitu. Itu kita bisa bayangkan. Gitu. Banyak sekarang nih kasus rumah tangga cerai, kasus bunuh diri. Gitu. Tidak cuma bunuh diri, keluarganya pun dibunuh kan begitu. Hanya karena tadi itu. Kita yakin bahwa mereka yang seperti itu meninggalkan Al-Quran. Sehingga hidupnya itu gelap, sempit, bermasalah, gitu. Gelisah. Gitu. Karena Allah sendiri mengatakan di sini bahwa kalau kita ini ingin selamat dunia akhirat, hidup kita jadi terang benderang gitu ya. Dan kita akan mendapatkan jalan yang lurus nanti di akhirat. Apa? Peganglah Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran sebagai pedoman kita. Saya belum bisa baca, ya belajar baca. Gitu kan. Ya, cuma belajar baca, memahami dalam Al-Quran tadi. Ini penting. Gitu kan. Karena banyak sekali sekarang ini kaum muslimin yang mengaku ya, sebagai seorang muslim dan menjadikan Al-Quran sebagai kitab sucinya, tapi mereka justru malah meninggalkan aturan-aturan atau ajaran-ajaran dalam kitab sucinya. Sehingga apa? Ya sekarang ini kita lihat, ya, tidak hanya individu masyarakat, bahkan penguasa pun merasakan dampaknya ketika meninggalkan aturan dalam Al-Quran, kan begitu. Nah kalau penguasa ini berdampak tadi itu, berdampak pada kekuasaan, maka yang terjadi apa? Rakyat ini akan merasakan dengan apa yang dirasakan oleh penguasa tadi itu. Ini yang menjadi apa namanya itu introspeksi buat diri kita. Jadi, kemudian ayat lain juga sama dalam surah Ibrahim juga sampaikan. Kitabun anjalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur bi'idni rabbihim ila siratil azizil hamid. Ya. Kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan menuju jalan Tuhan yang maha perkasa lagi terpuji. Gitu. Kemudian kedua ayat lain, gitu kan. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, ya, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Itu Pak ya, Bu ya. Ya kan? Jadi ketentraman hati kita ini dilihat dari seberapa dekat kita pada Allah. Seberapa banyak kita ini berzikir pada Allah. Kan begitu. Seberapa banyak kita ini mengagung-agungkan Allah. Ya. Enggak cuma kita ini menyampaikan dalam lisan, tapi menancap dalam hati kita, kemudian kita aplikasikan dalam perbuatan kita. Insya Allah, ya, kita akan tentram. Gitu. Banyakin sholat. Setelah sholat kita berzikir. Gitu, ya. Gitu. Lebih tentram mana Pak Takum? Ingat Allah atau ingat utang? Pak, Bu. Lebih tentram mana diri kita, ini jiwa kita? Ingat Allah atau ingat utang? Ya. Pasti lebih tentram ingat Allah. Justru kalau ingat utang yang ada apa? Gelisah. Utang yang ada ingat-ingat. Dicatat, kemudian dibayar. Diingat-ingat doang mah percuma. Ya, yang ada cuma pusing. Ya. Bisa bayar kagak. Begitu. Gitu. Kita catat utang-utang kita. Kemudian kita ikhtiar dengan maksimal. Meminta pada Allah untuk dibantu urusan bayaran utang kita. Teruskan utang gitu. Insya Allah ada caranya kan begitu. Islam mengajarkan semua. Dan kita yakin kan Allah itu tidak akan membebani ya, hambanya di luar kapasitas hamba. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yakin seberapapun berat urusan kita yakin dan husnudzon pada Allah bahwa kita mampu untuk menjalankan. Tinggal keyakinan kita, begitu kan. Kayaknya pembelajaran di MTR, kemudian ada FHB, itu bagaimana membentuk pola pikir kita, pola sikap kita,
untuk menjadi seorang yang punya kepribadian yang Islam, yang kuat begitu. Kita yakin bahwa semua urusan di dunia ini tidak ada yang berat ketika menimpa kita, karena Allah itu maha adil. Allah nggak akan zalim pada hambanya. Seberapa besar menurut kita, insya Allah kita bisa yakin menyelesaikannya. Ini bentuk keyakinan kita. Kalau jangan ragu. Kalau ragu itu berarti apa? Allah akan menuruti prasangka hambanya. Masa iya dengan ngaji dakwah hutang selesai? Ya, jadi jangan masa iya hutang mah gampang. Ya Allah, kalau kita nih dekat sama Allah, membantu dengan Allah dalam bentuk dakwah, mensiarkan syariat Islam, memperjuangkan syariat Islam, mencerdaskan, mencerahkan umat yang dalam keterpurukan. Ini adalah bagian dari apa? Menolong agama Allah. Dan kita yakin apa? In tansurullah yansurkum wa yustabik akda. Disitulah keyakinan kita bahwa ketika kita menolong agama Allah akan tolong kita. Nolongnya bagaimana? Itu urusan Allah, karena Allah yang paham urusan kita. Ya. Kadang kita ini merasa kita yang tahu urusan kita, enggak. Justru Allah yang lebih paham urusan kita, sehingga Allah akan membantu urusan kita dari apa yang diketahui oleh Allah, kan begitu. Banyak kejadian-kejadian yang kita jadikan ibroh di teman-teman ini. Yang bertahun-tahun beliau nggak bisa menyelesaikan urusan hutang, tiba-tiba dia dengan kedekatan Allah dengan Allah, ya itu tiba-tiba jalan keluar tuh ada, begitu. Ada yang Allah yang memberikan apa? Pertolongan di situ. Kapan? Ya ketika kita menolong agama Allah. Lalu untuk menolong agama Allah tadi itu butuh apa? Ya butuh pedoman hidup apa? Al-Quran tadi itu. Ya. Saya yakin dengan Al-Quran ini ya, Allah akan memberikan ketenangan pada diri saya. Ya. Nah, sekarang ibu-ibu bapak yang ada di CBD kan kadang bisa kadang bisa tertawa, bisa bercanda, bisa tersenyum. Ini karena apa? Kembali pada Allah, kembali pada Al-Quran. Ini terbukti kan gitu kan. Walaupun utang belum selesai, tapi bisa ketawa, bisa tersenyum, bisa bahagia. Gitu Pak ya. Apalagi utangnya selesai. Ibu-ibu yang senang nih kalau utang selesai Bu ya. Nah, ini yang menjadi pelajaran buat kita, ya. Ibroh buat kita. Ya, ini yang perlu kita pegang. Sehingga apa? Ketika kita ini mengamalkan Al-Quran, kemudian menjaganya Al-Quran, ayat-ayat tadi menerangkan bahwa ini akan menjadikan kita orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang akan mendapatkan shiratal mustaqim. Orang-orang yang akan tentram hatinya. Gitu. Asal apa dikerjakan. Tidak cuma membuat kita ini tentram, tapi Al-Quran itu memberikan kebaikan-kebaikan yang banyak. Apa itu? Ada beberapa hadis nanti kita coba kita baca satu persatu ya. Bagaimana Al-Quran itu memberikan pahala ya, itu kan. Memberikan syafaat juga bagi kita nanti di Yaumul Qiyamah. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari ya, dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasul bersabda di sini, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ini apa? Orang yang terbaik. Ini kan. Mau ngajarin Iqra kayak mau belajar Iqra nggak masalah gitu. Atau kita mengajarkan makna yang terkandung dalam ayat tadi itu, kita pelajari, kita ajarkan,
kita sampaikan kan begitu. Ini orang yang terbaik begitu. Dan kita kan mau berharap jadi orang yang terbaik kan begitu kan. Kemudian dalam hadis lain juga disampaikan di sini. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanat wal hasanatu bi asri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun walamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Sedangkan satu kata, satu kebaikan akan dia dibalas dengan 10 lipatnya. Gitu. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim adalah satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim juga satu huruf. Kan gitu. Ya, coba kalau kita bacain kan begitu ya. Berapa kebaikan yang kita dapatkan tiap hari kan begitu. Alif lam mim Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin. Ini udah berapa ayat? Nah, kalau kita amalkan ya Al-Qur'an ya. Kita baca setiap pada sholat atau berlepas pada sholat berapa berapa ain yang kita baca, itu berapa kebaikan yang kita dapat. Kita sempatkan pada subuh kita baca Quran, kan? Istiqomahin pada subuh. Saya mau nambah Ustaz, baca Quran 2 waktu, ya udah nggak apa. Habis duhur baca lagi, nggak masalah. Semakin banyak membaca Al-Quran semakin baik, gitu ya. Terus mau istiqomah nih, pada subuh, pada asar, pada maghrib, ya udah nggak masalah. Yang penting lisan kita ini terbiasa dengan baca Al-Quran. Saya belum bisa baca, Ustaz. Ya belajar, ya bareng-bareng belajar, gitu. Ya kan di UCB ada pembelajaran Al-Quran ya, Pak Takum ya. Ini tadi ada kelihatan Pak Ketuanya ini. Ada ya pembelajaran ya? Ada kelasnya. Ya belajar kita di situ. Belajar pun dapat apa? Dapat pahala juga kan begitu. Ya kan kadang kita ini kan begitu ya. Apa namanya itu? Malas yang begitu-gituan begitu. Ada alasannya begitu kan? Ditanya gitu. Tapi harus apa kita maksimalkan, kita semangatin diri kita sendiri ini kan begitu. Ya malu sih malu kan begitu ya. Nggak mau makan malu kita kan begitu. Ya kalau udah tua emang susah kalau lagi belajar mah kan begitu. Kita juga pernah ketemu teman itu kan. Udah panggil aja ustadz setempat suruh ngajar di rumah. Wah malu ustadz. Ya gak enak. Ya karena udah merasa tokoh. Dipanggilnya Pak Haji. Bahasanya kan begitu. Umur udah 50 tahun lebih. Gitu. Lupa sama huruf-huruf hijaiyah. Gitu. Mau belajar lagi malu. Coba. Gitu. Ikro lagi. Mau gak ikro lagi? Udah ikro lagi gak apa-apa. Ikro lagi. Gitu. Ya kalau orang udah tua udah susah belajar bacanya kan. Sama kayak kita-kita ini ya. Tapi apa? Kita mencari keberkahan di situ. Ya pelan-pelan bisa. 2 tahun baru bisa baca. Ya, kadang lupa-lupa juga. Ya nggak masalah. Yang penting ada ikhtiar kita untuk belajar. Dan di sini bapak-bapak, ibu-ibu ya, yang mungkin yang pernah meninggalkan Al-Quran itu ya berpuluh-puluh tahun. Ya Pak, Bu, ada nggak di sini? Ya. Ada yang nggak pernah nyentuh Al-Quran berpuluh-puluh tahun? Insya Allah nggak ada ya. Sekarang ada apa yang sudah nyentuh semua. Dulu kan begitu. Ada umur 60 tahun, 50 tahun, khatam Quran juga belum. Ada nggak? Banyak tuh di luar sana. Banyak Pak. Gitu kan. Gimana mau khatam, Ustaz? Hurufnya aja lupa kan begitu.
Padahal dulu orang tua kita itu luar biasa ya, menyuruh kita untuk ngaji, gitu. Dasarnya kita yang bandel aja kan kayak gitu. Ya. Jadi gitu, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, itu kan. Di Al-Quran itu banyak kebaikan. Kita membacanya itu adalah sebuah kebaikan. Amalkan aja, istiqomahkan aja kan begitu. Untuk apa? Membaca Quran. Syukur-syukur sebulan sekali khatam Quran luar biasa. Gitu kan. Bisa tadi ya bisa aja itu kan. Sehari 1 juz, setiap sholat 2 lembar kan rata-rata 1 juz itu 10 lembar tuh. Gitu kan. Itu banyak yang bisa kan gitu kan. Kadang kita juga ngiri begitu kan. Gitu. Ya iyalah, ngiri lah bikin begitu. Emang kita ini namanya setan kan ada bahaya, Pak. Ya, Bu. Kan. Godaannya itu luar biasa. Lihat huruf apa namanya Al-Quran tuh kayak udah sepet aja matanya. Makanya ini harus kita lawan gitu. Makanya kalau kita punya istri, punya ayah, punya suami, punya anak yang mereka itu istiqomah dengan qiraatul Qur'annya itu kan, kedekatannya ya kita harus berbangga, bersenang hati. Kenapa? Ya mereka itu orang yang cintai Allah. Nah kalau kita punya istri kemudian Allah mencintainya, kita punya suami kemudian Allah mencintainya, kita punya anak kemudian Allah mencintainya, seneng nggak Pak, Bu? Ya, seneng nggak Pak Tagung? Atau cemburu kita? Cemburu nggak kita? Kalau istri kita dicintai Allah? Ya Pak, Pak Tagung cemburu nggak? Kalau Allah cinta sama istri kita? Gimana cemburunya? Ya, harus kita kejar istri kita apa itu kan. Kita harus mendapatkan cintanya Allah juga. Jangan cuma istri kita yang dapat cintanya Allah. Begitu. Jangan cuma suami saya doang yang mendapat cintanya Allah. Saya pun sebagai istri juga harus mencapai cintanya Allah. Begitu. Akhirnya apa? Dalam keluarga itu berlomba-lomba untuk mendapatkan cintanya Allah. Karena Allah sudah mencintai kita, apa? Bunyinya ayatnya. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kita punya istri yang rajin baca Quran, kita punya suami yang rajin baca Quran, kita punya anak yang rajin baca Quran, insya Allah. Semua akan dicintai oleh Allah, ketika keluarga itu dicintai oleh Allah, maka apa? Keluarga itu akan mendapatkan apa? Sebuah kenikmatan, sebuah keberkahan gitu kan. Akan menjadi keluarga yang apa? Sakinah, mawaddah, warahmah. Gitu kan. Kalau di Placetin ada juga ada teman-teman kita Ustadz. Iya Ustadz, sakinah di sono, mawaddah di sini, ini kan warahmahnya di sono. Ini. Jadi 3 sakinah, yang satu namanya mawaddah, satu namanya sakinah, satu namanya rohmah. Jadi kalau 3 keluarga itu kemudian Allah mencintai semua kan luar biasa. Gitu ya. Karena apa? Itu kan orang-orang soleh, apalagi keluarga itu bisa memberikan syafaat pada kita. Begitu. Loh, kagak berasa yang dapat akum ya. Udah jam 6 lewat aja. 20. Jadi gitu ya. Dengan satu hadis lagi nih. Kan? Al-mahiru bil Qur'an ma'asyafaratil kiramil bararati walladhi yaqra'ul Qur'ana wa huwa yata'ta'u fihi wa huwa alaihi syaqullahu ajron. Orang yang mahir dengan Al-Quran akan bersama-sama dengan rombongan malaikat yang mulia dan senantiasa berbuat baik. Dan orang yang membaca Al-Quran tapi terbata-bata dan sangat berat baginya, ia akan mendapatkan 2 pahala. Hadis riwayat Muslim dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Kita belum lancar ya baca baik, pahala juga di situ. Begitu. Begitu Pak Takum ya. Iya. Enggak. Baik, Bapak Ibu sekalian, barangkali ada yang mau ditanyakan kajian pagi hari ini, dipersilakan. Ya, mohon maaf kalau tadi masuknya agak susah. Memang susah juga sih. Sebagian besar jamaah kita tidak bisa masuk Zoom.
Silakan Bapak Ibu, mumpung masih ada kesempatan. Sambil dilanjut boleh Pak Ustadz? Ya Pak, Sambil dilanjut boleh nggak apa-apa? ada Mbak ya. Temen dong nggak di luar ya? Iya. Jadi dalam hadis ya, At-Tirmidzi ya, beliau mensahihkannya. Rasulullah bersabda di sini. Innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'ani kal baitil qaribi. Jadi sesungguhnya orang yang dalam hatinya tidak ada Al-Qur'an sedikit pun ya, yang dihafal gitu kan. Bagaikan rumah yang akan roboh. Coba tuh. Kita bisa bayangin. Rumah yang akan roboh itu kayak apa sih, Pak? Rumah yang mau roboh itu biasanya rumah yang nggak ada penghuninya. Yang kedua, rumah yang nggak diurus. Rumah yang nggak dirawat, itu kan. Itu lama-lama dia akan usang tuh rumah. Usang, kemudian apa? Atapnya pada ambruk, temboknya pada ngelotok, semuanya. Kan begitu. Coba apa lihat gitu kan. Kita lihat nih, Wabi lihat. Rumah-rumah kosong. Gitu kan. Itu pada apa? Ya pada mau ambruk, mau rumbuh. Kan begitu. Walaupun tadinya itu mentereng tuh rumah. Gitu kan. Mentereng nih. Gitu kan. Wah rumah bagus banget. Tapi ketika rumah itu ditinggalkan oleh penghuninya. Gitu kan. Jadi rumah apa Pak? Rumah hantu. Rumah hantu. Isinya setan semua. Kan begitu. Ya. Tumbuh apa namanya rumput ilalang, rumah udah mulai kusem, apa namanya itu pelapon-pelaponnya udah mulai itu. Mau nggak nempatin rumah itu Pak Takum? Mau, cat acel dibersihin dulu. Iya sih mau. Tinggal di rumah seperti itu mau nggak? Nggak mau. Harus dibersihin dulu, dirapiin dulu kan begitu. Tidak begitu seperti halnya manusia ketika tadi itu dalam diri manusia itu nggak ada penghuni, nggak ada yang bisa menjaga ya Al-Quran. Ya manusia kan seperti rumah kosong seperti itu. Dirinya akan dipenuhi dengan apa? Dengan setan-setan begitu. Amalnya perbuatan. Orang akan mau dekat sama dia. Ini akan mau dekat. Karena apa? Tadi itu lisannya, amalnya itu nggak terjaga. Gitu. Karena di sini dikatakan kalbaidil qoribi dengan bagaikan rumah yang akan runtuh begitu. Rumah akan runtuh. Gitu. Makanya disinilah kita harus memahami bahwa Al-Quran ini sesuatu yang luar biasa, begitu kan. Mujizat Nabi yang masih bisa kita indra sampai sekarang, kan begitu. Masih bisa kita. Sama ini 1400 tahun yang lalu, gitu kan. Ini mujizat yang luar biasa. Gitu kan. Dalam hadis lain pun juga disampaikan, gitu, hadis riwayat Muslim, gitu kan, dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Rasul bersabda di sini, ya, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li sahibi. Ya kan? Bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat kelak memberi syafaat atau pembelaan bagi ahlinya. Ya, Bapak, Ibu mau dapat syafaat ya ini dari Al-Qur'an? Mau enggak, Pak? Bu? Mau. Mau, Pak. Ya kudu mau. Gitu. Kudu mau. Wah, saya nggak mau syafaatnya Al-Quran. Ya, gitu.
Kudu harus mesti, Pak Ustadz. Begitu. Itu. Apa tadi itu? Baca Quran. Ya. Amalkan Al-Quran. Gitu. Itu. Jadi kita berharap syafaat Rasulullah, kita berharap syafaat dari Al-Quran, kita berharap syafaatnya dari orang-orang yang soleh. Ini kita kejar semua. Sehingga apa? Kita ini nanti di yaumul kiamah. Itu ada yang nemenin kita. Kan begitu. Begitu. Ya. Apa yang mengarah pada tujuan yang paling besar itu kan? Yang terbaik buat kita kejar. Sama kayak bapak nih, bapak-bapak, ibu. Sedang berbisnis. Di sana ada keuntungan yang berlipat ganda, yang gede, yang luar biasa. Apa yang kamu lakukan? Datengin itu kan itu. Walaupun hujan, ya, gede, begitu. Berangkat, kenapa? Di sana ada transaksi yang luar biasa yang harus saya dapat, begitu. Kan begitu. Dagang hujan-hujanan, apa yang cari? Gue mencari keuntungan, Ustaz. Gitu. Tuh. Kenapa? Ada sudah tujuan yang besar yang harus dia raih. Nah, kita ini mau cari syafaat yang akan menyelamatkan kita di yaumul hisab. Apa? Siapa saja yang bisa memberikan syafaat? Rasulullah memberikan syafaat. Ya udah kita kejar bagaimana kita ittiba pada Rasul yang benar. Al-Quran memberikan syafaat, kita amalkan Al-Quran, kita baca dengan maksimal. Dapat syafaat. Orang-orang soleh bisa syafaat. Udah kita dekat sama orang-orang yang soleh. Ya. Itu semua akan memberikan syafaat pada kita. Nah, ini yang harus kita pahami. Kan itu. Gitu. Satu lagi dari hadis riwayat Ibnu Hibban, gitu kan. Di sini disampaikan Rasulullah bersabda, ya, Al-Quran syafi'un musaffa wa mahilun musaddaq man ja'alahu amamatu qadahu ilal jannah wa man ja'alahu khalfahu syaqahu ilan nar. Al-Quran adalah kitab yang menjadi pembela dan bisa diminta pembelaan. Ia adalah kitab yang mahil dan musaddaq, gitu kan. Siapa saja yang menjadikan Al-Quran ada di depannya, maka ia akan menuntunnya ke surga. Tuh. Tapi siapa saja yang menjadikan Al-Quran di belakangnya, maka ia akan menggiringnya ke neraka. Tuh. Pak, Bu, kalau sumpah jabatan, itu Al-Quran ditaruh di depannya, di belakangnya. Ya, Pak. Ada saya kita lihat ada di belakangnya, dibelakangin Al-Quran. Udah dibelakangin nggak diterapin lagi kan. Maksudnya di sini itu kan, mahil itu artinya Al-Quran, gitu kan. Mahil dan musaddaq itu artinya mahil itu artinya ya Al-Quran, gitu kan. Yang akan menyeret pembacanya menuju Allah. Dan jika mengikuti apa yang di dalamnya. Menurut pendapat lain, arti mahil adalah mujaddil, begitu kan. Sedangkan musaddaq itu artinya yang dibenarkan. Jika ia membaca musaddiq artinya yang membenarkan kitab. Nah, hati-hati, gitu kan. Makna yang terkandung dalam hadis ini, gitu kan. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran di depannya, itu apa? Menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, gitu kan. Maka dia akan membawanya ke surga, gitu kan. Ya. Wa man ja'alahu khalfahu syaqahu ilan nar. Gitu. Tapi siapa saja yang menjadikan Al-Quran di belakangnya, gitu, tidak mengamalkannya dan tidak menjadikannya sebagai pedoman hidup. Ketika ia berbuat pun itu tidak melihat dulu pada Al-Quran karena ada belakangnya, ada di belakangnya. Dalam riwayat lain dikatakan wara dohirihi, artinya dia dibalik, artinya dibalik punduknya. Apa? Dia akan membawanya ke neraka, menyeretnya ke, menggiringnya kan begitu. Ini hati-hati. Jadi ketika kita berharap surga, ya udah, Al-Quran jadi pedoman. Kalau kita membelakanginya, tidak melaksanakan, tidak menerapkannya, maka Al-Quran akan menggiring kita ke
neraka. Gitu. Begitu Pak Takum ya, dan yang lain kita bisa lanjutkan nanti hadis-hadisnya di pekan yang berikutnya. Enggak Pak Takum. Baik. Ini ada pertanyaan dari Ibu Dewi Purwakarta. Assalamualaikum, Afwan Ustadz, mau bertanya gimana dengan hukum MBG? Mungkin ini yang program pemerintah kali Pak Ustadz. Hukum MBG itu. Ya. Makan bergizi gratis. Yang gratis. Pemerintah. Yang Ya. program pemerintah. Ya hukumnya sih mubah-mubah aja. Hukumnya mubah. Cuman yang kita perhatikan kebijakannya ini yang tidak tepat ya. Syarat dengan kepentingan politik, bahkan oligarki, bahkan kapitalisme, kan begitu kan. Karena tidak pada sasaran. Ya ketika kebijakan itu justru malah memberikan kemadorotan, bahkan untuk kebijakan untuk namanya itu mengambil keuntungan dari kondisi sekarang, ya hukumnya haram. Kita lihat faktanya. Kalau ngasih makan nih boleh-boleh aja, bagus. Tapi ketika itu menjadi sarana untuk keharuman, maka itu harus dihentikan. Kalau kita lihat di situ ada keharuman di situ, ada korupsi, ada riswah, ada manipulasi, itu kan keharuman. Ya. Al-wasilatul ilal haram haram. Wasilah yang menuju pada keharuman maka harus diberhentikan. Gitu. Contoh begini, main bola hukumnya apa Pak Takum? Main bola mubah. Mubah. Dengan main badminton hukumnya apa Pak Takum? Mubah juga. Mubah. Kalau main bolanya sama badmintonnya itu pakai celana kolor di atas lutut, nah itu haram. main bola. Nah, begitu. Ketika sebuah keharuman itu sesuatu yang mubah, tapi ada keharuman di situ, maka ya kita tinggalkan. Boleh-boleh asal pakai celana yang benar, kan begitu. MBG boleh-boleh aja, asal apa? Asal prosesnya itu benar, kan begitu. Nih, sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah sekarang ini kan kebijakan MBG itu justru malah menyusahkan rakyat. Ini kan enak buat kepentingan. Anggaran 25.000 Bu dari atas. Ini kan. Sampai bawah produksi itu cuma 10.000. Sekarang makan 10.000 gitu kan. Dengan jumlah dapur yang kapasitas 4.000 per dapur. Gitu. Ya acak adul begitu. Yang kemarin kasus 7.000 kelapa apa namanya itu keracunan kan begitu. Ini tadi itu karena tidak profesional. Kebetulan saya punya teman itu dia punya dapur MBG kan begitu kan. Wah itu kita lihat akot-akotnya itu luar biasa. Gitu kan. Ada riswanya di situ. Gitu ya. Ada apa lagi namanya itu akot yang nggak jelas begitu. Ya ini yang menjadikan apa? Sebuah keharuman dalam amalnya kan begitu. Ya kalau saran kita, ya jangan diteruskan, kan? Karena banyak madorotnya di situ. Kalau nasinya masih halal Bu, lauknya halal. Prosesnya ini yang diharamkan tadi itu. Begitu Pak Takum, Bu ya. Yang diharamkan perilaku manusianya ya, pelaksanaannya. Iya, dengan ya kalaupun MBG itu mengarah pada aktivitas yang diharamkan ya mendingan nggak usah. Gitu. Ya. Kalau yang mubah justru malah mengarahkan ke yang haram ya mendingan nggak usah. Gitu. Memang di pemerintahan kita ini baik itu sistem maupun oknumnya juga nggak beres. Gitu. Ya sekarang apa namanya itu dapur urusan makan yang megang jenderal militer. Kan nggak ketemu urusannya. Begitu. Ini kalau ditolak nggak apa-apa ya Pak Ustadz katanya. Ya nggak apa-apa. Ya cuman antisipasi aja sekolahnya di blacklist. Ada di tempat saya di Mampang nih Bu.
Karena salah satu guru dari sekolah serba salah, ditolak, kita ditegur sama pemerintah, dan kita terima, kita khawatir nanti anak-anak ini nggak suka atau ada kasus yang kemarin keracunan. Apa kebijakannya? Diminta anak-anak bawa nasi dari rumah pakai kotak tuh. Jadi ibu-ibunya diminta bawa anak-anaknya dibawain nasi pakai kotak, ya makanlah. Nanti dimakan itu yang bawa dari rumah, yang dari MBG dibawa pulang. Kotak yang udah kosong diisi pakai yang MBG bawa pulang gitu. Sampai begitu, sampai rasa ketakutan sekolahnya begitu. Gurunya nyuruhnya begitu. Di sini Pak, di Mampang 2 nih. Gitu ya. Banjir Yang ya, Pak. kelurahan. Iya. Khawatir. Ya kan sekolah kan nggak mau ada risiko anaknya keracunan, sakit. Iya kan? Ketakutan sendiri gitu. Nah, ini yang terjadi itu kan, fakta-fakta lapangan begitu. Ya, Begitu. begitu. Jadi memang ya pemerintahannya ya orangnya memang udah membudaya yang haram-haram ini. Gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, sudah kebetulan waktu juga udah jam 6 lewat 40 menit ya. Ini apa nih Pak Jori nih? Kalau melihat fakta surat pernyataan ada indikasi kuat niat MBG bukan karena Allah Subhanahu wa taala tetapi mencari keuntungan finansial. Ya mungkin ini banyak ininya Pak Jori ini. Kalau niatnya sih mungkin besar ini atasnya. Ya pelaksanaannya tadi. Ya cuman keuntungan finansial, keuntungan politik juga. Betul. Karena banyak sedikit. yang Saya punya teman dia suplai madu buat MBG Pak. Seminggu sekali dia setor itu 4.000 pitch, 4.000 bungkus madu. Di harga 2.000. Saya tanya kosnya berapa? Kosnya yang 750 perak. Berapa keuntungan yang dia dapat kalau seminggu itu 4.000? Anggaplah 1.000. Seminggu untung 4 juta. Gitu kan. Gitu. Kalau satu dapur 4 juta. Gitu kan. Kalau seminggu, kalau sebulan, udah ketahuan, 16 juta. Gitu. Dia megang 3 dapur sekarang. Ya, seminggu itu udah 12 juta kalau ini. Kasaran gitu, yang kasar begitu kan. Sekarang udah siapin 50 ton saja udah nyiapin buat stok MDG. Itu sih boleh-boleh aja, tapi mekanisme tadi ini yang berjalan ini yang taruh. Jualan sih boleh-boleh, jual buahnya, jual madunya boleh-boleh aja. Itu kan besar, dari satu item aja udah segitu, apalagi dana itu tahun 2025 itu 99 triliun Pak untuk MBG. Tahun 2025 nih. Kan luar biasa tuh. Begitu deh Pak, panjang kalau kita ngomongin mah. Kita monitor aja lah, monitor ya. Pelan-pelan kita benahin pemahaman kita dulu kan begitu. Semoga semuanya bisa sadar akan kesalahan, baik pemerintahnya maupun pengelolanya. Baik Bapak Ibu sekalian, berhubung waktu sudah siang, mari saja kita cukupkan sekian kajian pagi hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar tiga kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ada doa kafaratul majelis. Subhanallah Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf tidak nyamannya kajian-kajian dari Zoom yang bermasalah, dan dari kami apabila ada
perilaku atau kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qali wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah wa ridha wa inayah.